Seorang bayi berusia 3,5 tahun di Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur tewas dianiaya dan diberi racun tikus. Pelakunya tak lain adalah kekasih sang ibu dan keponakan ibu korban. Korban meninggal dunia di Rumah Sakit PKU Mojoagung pada Rabu kemarin. Terdapat sejumlah luka bekas penganiayaan di tubuh korban. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan mengotopsi jenazah korban. Ayah korban yang sedang pisah ranjang dengan ibunya tak bisa menerima kenyataan bahwa sang buah hatinya harus tewas di tangan pacar baru ibunya. Sang ayah sempat pingsan ketika jenazah korban dibawa pulang dari Rumah Sakit Umum Jombang usai menjalani otopsi. Terus tiba-tiba kembali, adik saya itu melihat anaknya itu udah nggak sadar. Ya terus dibawa kemana? Dibawa ke RSUD PKU Mojoagung. PKU Mojoagung. Kondisinya kritis. Ada luka apa? Luka di perut, dada, kepala, sama kaki. Setelah mengumpulkan sejumlah barang bukti dan keterangan saksi, polisi menangkap Jack Vanden Gagang Dharma yang merupakan pacar ibu korban dan Ahmad Zulkifli, keponakan ibu korban. Mereka membunuh balita 3,5 tahun itu lantaran sakit hati kepada ibu korban. Kepada polisi, Jack mengaku sakit hati karena sang ibu tidak mau dinikahi. Sementara Ahmad Zulkifli mengaku sakit hati kepada ibu korban lantaran kerap dimarahi dengan kata-kata kasar. Mereka beberapa kali mencampurkan racun tikus ke botol susu korban. Selain itu, mereka juga kerap memukuli korban. Terduga dengan rekannya ini nginap di rumah korban atau rumah istri dari ibu dari korban. Jadi modusnya itu terduga JG itu kalau malam tidur bersama ibunya, dan terduga AZ yang selalu meletakkan racun cairan tikus itu ke dalam susu atau gelas, diletakkan 5 tetes mulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu hingga Senin. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau hukuman mati. Didik Febrianto, Jombang, Jawa Timur. Aduh, apa salah anak ini sampai harus disiksa dan diracun kayak gitu? Dia nggak ada sangkut pautnya sama urusan orang tua loh. Aduh, belum tahu apa-apa dia ini. Masa orang tua kok anak-anak jadi korban? Udah gila kurasa manusia ini ah. Kok tega kali pelaku ini merencanakan pembunuhan anak pacarnya atau ponakannya ini satu lagi. Coba telepon dulu polisi yang tangani kasus ini ya. Kita telepon Aibda Yaka Sugiyatna, Kanit PPA Polres Jombang ya. Aku baru dapat nomornya tadi sama Bang Mas Didi di Jombang sana. Diangkat. Mudah-mudahan diangkat. Tadi udah aku SMS sih sebenarnya. Diangkat. Selamat siang, Aibda Yaka. Izin Komandan, Bang Tobat ini. Selamat siang, Bang Tobat. Komandan, mau cari tahu ini soal pembunuhan anak 3,5 tahun ini di Jombang sana. Semenjak kapan pelaku ini merencanakan pembunuhan terhadap korban ini? Baik, terima kasih Bang Tobat. Jadi untuk pelaku itu merencanakan pembunuhan itu mulai tanggal 27 November 2024, Bang Tobat. Jadi untuk perencanaan pembunuhan, pelaku atas nama inisial JG dan inisial AZ itu memesan racun tikus secara online. Kemudian tanggal 30 November, racun tikus tersebut nyampe di tangan para pelaku. Setelah itu, pada tanggal 6, 7, 8, 9, pelaku merencanakan aksinya, yaitu meneteskan racun tikus ke gelas susu yang biasa digunakan untuk minum susu korban. Jadi gitu Bang Tobat terkait rencana dari percobaan pembunuhan.
Komandan, ini sebenarnya yang punya ide siapa ini? Keponakan ibu korban atau pacarnya korban? Pacarnya ibu korban? Jadi yang punya ide yaitu pacar dari ibu korban. Dengan inisial JG, dengan alasan atau motifnya yaitu si JG ini ada rasa sakit hati kepada ibu korban. Karena apa? Karena saat menjalin hubungan dengan pelaku JG, si ibu korban juga menjalin hubungan asmara dengan lelaki lain. Jadi itu yang menyebabkan dari si JG punya rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban atau anak dari ibu korban. Itu Bang Tobat. Oke. Sudah berapa lama hubungan ibu korban ini dengan tersangka ini? Jadi hubungannya untuk pendekatan itu bulan Februari 2024, kemudian untuk menjalin asmaranya itu pada bulan April 2024. Nah, keponakan si ibu korban ini kan tinggal bersama dengan anak dan di rumah itu sejak kapan? Dan kenapa dia sakit hati dengan ibu korban ini, dengan tantenya ini? Jadi gini, untuk keponakan, jadi si keponakan atau TSK atas nama inisial AZ itu juga ada rasa sakit hati. Karena apa? Karena begitu barusan kenal sama si ibu korban, itu perkataannya itu sering dengan perkataan kasar terhadap AZ, sehingga pelaku AZ itu ada rasa sakit hati juga terhadap ibu korban, sehingga dilampiaskan kepada korban. Sejauh ini apakah ibu korban ini juga sudah diminta keterangan, Komandan? Sudah Bang Tobat, jadi setelah kita mintai keterangan untuk keterlibatan terkait dengan peristiwa tindak pidana kekerasan terhadap anak, jadi tidak ada keterlibatan dari ibu korban. Jadi ibunya nggak tahu selama ini mereka ini berdua ini merencanakan untuk membunuh anaknya. Jadi untuk ibu korban itu tidak tahu karena apa? Karena dari TSK, JG dan AZ itu memang merencanakan dalam melakukan aksi. Jadi si ibu korban saat malam hari itu berada di dalam kamar bersama TSK JG, sedangkan si pelaku AZ itu dia mencampuri racun tikus ke gelas susu. Itu Bang Tobat. Aduh, betul-betul nggak punya perasaan ini, Komandan. Terima kasih Komandan ya. Semoga kedua pelaku ini dihukum seberat-beratnya. Kalau bisa hukum mati lah. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Tobat. Anaknya ini soalnya memang pantas mereka dihukum mati. Selamat bertugas kembali Komandan Aibda Yaka Sugiatna. Sehat selalu. Terima kasih Bang Tobat. Siap, amin. Abangku, kasus ini menjadi pembelajaran berharga buat kita, Abangku. Jangan sampai persoalan orang tua, anak yang jadi sasaran. Kalau nggak senang sama orang tuanya, jangan pula anak jadi dikerjain kayak gitu. Aduh, ingat Abangku, kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Kejahatan pasti akan kalah. Karena itu bertobatlah. Aku Bang Tobat pamit. Nyala, Abangku.